Selamat datang di podcast Bersandar, berbincang bersama Sania dan Rizka. Oke nih teman-teman, ini jadi podcast pertama kita untuk tema terkait hal-hal yang sebenarnya baru-baru ini tuh lagi banget hangat sih, Dar. Betul banget. Nah, kira-kira di podcast kita kali ini kita akan bahas apa sih, Dar? Jadi kita bakal bahas penting banget nih pertama untuk Gen Z. Kita bakal problem yang kemarin terjadi, yaitu job seeker yang di Bekasi yang sedang viral banget. Banyak pengangguran di Indonesia, terus lulusan universitas nggak kerja lah segala macam gitu. Oke, jadi kalau bisa aku tangkep ya, kita akan ngebahas bagaimana sih polemik pengangguran di Indonesia yang baru terjadi belakangan ini, apalagi mungkin beberapa dari mereka mungkin dari kalangan Gen Z juga nih kayak ya, kita. pasti Gen Z karena sekarang angkatan kerjanya itu udah pasti Gen Z. Oke. Nah, mungkin karena kemarin juga lagi viral ya, mungkin kita bisa merefresh nih ingatan para penonton atau teman-teman yang lagi ada di rumah. Sebenarnya belakangan yang kemarin ini sempat terjadi itu seperti apa sih kronologi, dan mungkin dari Rizka bisa menjelaskan nih ke teman-teman. Oke, jadi kemarin itu kalau teman-teman sempat ingat ya yang viral tanggal 28 Mei kemarin, ada itu program kerjanya Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Kemenaker, dia bikin job seeker gitulah untuk para pencari kerja gitu kan. Nah, gak disangka-sangka itu membludak banget. Antusias ya. Hampir 10.000 orang yang datang, 10.000 ya kan. Lumayan banyak dong. Banyak banget gitu. Dan itu tuh tempatnya kecil, di Presiden University di Bekasi. Kemudian jadi karena nggak expect juga keantusiasan para ini ya pelamar. Nggak expect, terus membludak, banyak yang datang dan ricuh, banyak yang ricuh. Karena misalnya nih itu kalau misalnya aku baca dari Kompas itu ricuhnya karena nggak proper juga nih perusahaan-perusahaan yang mau ngadain lowongan pekerjaan di sana. Misalnya kayak QR code-nya baru dipasang pas udah rame, jadi berebutan begitu. Jadi kayak udah hektik banget lah di sana. Betul banget, hektik banget di sana. Akhirnya gimana tuh problem solving yang sempat terjadi? Akhirnya gimana maksudnya? Akhirnya problem solvingnya Kemenaker itu katanya mau bikin per batch lah. Jadi dibatasin kuotanya berapa, daftar dulu sebelum datang. Jadinya kalau misalnya belum daftar itu gak bisa datang. Jadi di per batch itu jadinya gak terlalu penuh gitu. Kita juga cukup menurut saya, aku sendiri juga cukup khawatir ya, kan yang sempat terjadi kemarin. Takutnya ada yang sampai akhirnya kenapa-napa, padahal niatnya mau cari kerja, mau cari peluang lah untuk kerja di sini. Nah, dari Rizka, maksudnya ada nggak sih kayak mungkin data atau seperti apa? Maksudnya kan karena seantusias itu loh para Gen Z mencari kerja, apakah memang sebanyak itu kalau menurut data atau seperti apa? Iya, jadi kalau menurut data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, pengangguran terbuka di Indonesia itu sekarang di tahun 2025 itu di 4,8%. 8%. Iya, itu dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Dimana angka itu 7 juta angkatan kerja yang sedang menganggur. Jadi 10.000 itu kecil banget kemarin yang datang ke job seeker itu kan. Baru sebagian. Dikit banget dibanding 7 juta yang sedang menganggur mencari pekerjaan gitu. Jadi kayak solusinya juga kita bingung nih kan, misalnya kita nggak bisa nyalain pemerintah, kita nyari kerja susah. Dan kamu tahu nggak sih San, kayak faktanya itu dikutip dari Tempo ya, artikel Tempo, pengangguran terbanyak itu dari lulusan SMA sederajat. Jadi SMA, SMK itu kuota terbanyak pengangguran di Indonesia gitu. Penyumbang terbanyak ya. Betul banget kayak gitu. Terus kita juga bingung kan ya, SMA susah nyari kerja, perusahaan butuh kualifikasinya bagus. Apa sih yang kira-kira anak-anak SMA nih mungkin ya yang sedang nyari kerja yang perlu dipersiapkan dari sekarang gitu? Iya, kalau menurut aku kalau kita tarik benang merahnya akan banyak banget sih problem yang harus dibenahi gitu. Tapi balik lagi kita harus mempersiapkan diri kita sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja sih kalau menurut aku. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang menurut aku bisa kita persiapkan dari sekarang. Yang pertama,
sebenarnya banyak lulusan itu belum punya pengalaman sama sekali gitu. Jadi ketika masuk ke dunia kerja kaget dong dengan sistem kerja yang ada gitu. Makanya menurutku penting banget sih kita nyari tempat belajar gitu, universitas yang bisa mengembangkan skill kita gitu, karena percuma juga kita kayak belajar teori-teori gitu, tapi ternyata kita nggak punya bekal ataupun pengalaman untuk nanti kita ke dunia kerja gitu. Karena sekarang pun kayak untuk terjun ke dunia kerja kita harus punya pengalaman dong gitu. Itu banget. Terus kedua, CV mungkin nanti ketika kita ngelamar kerja, CV kan juga penting ya, tapi di CV itu cuman kita naruh IPK, terus juga mungkin tidak masuk organisasi sama sekali gitu, jadi nggak benar-benar nggak punya pengalaman sama sekali gitu, dan itu kan sebenarnya akan mempengaruhi dia untuk mencari pekerjaan dong, karena kita akan bersaing nih dengan para job seeker yang lain gitu. Betul. Nah makanya kita penting banget nih harus punya skill yang lebih unggul daripada job seeker yang lain dong, bener banget gak? Betul banget. Nah, apakah menurut Dariska sistemnya buruk? Kalau menurut aku sendiri sih nggak juga ya. Mungkin tergantung pada mahasiswanya ataupun orangnya ya. Kayak walaupun misalkan mengiranya bahwa kuliah hanya fokus pada teori, tidak juga gitu kan. Kan tergantung bagaimana individunya mengaplikasikan dari teori tersebut ke praktiknya gitu. Jadi balik lagi tuh ke individunya. Makanya aku balik lagi sih ke titik yang awal gitu, gimana kita harus mempersiapkan sedini mungkin nih untuk terjun ke dunia kerja gitu. Nah kalau menurut Dariska apa sih yang perlu kita persiapin nih, apalagi mungkin nanti teman-teman di rumah ada yang mau masuk kuliah ataupun masih mau mempersiapkan yang ancang-ancang gitu masuk ke dunia kuliah ataupun kerja gitu. Ya sama kayak Sania tadi sih, dari diri kita sendiri, gimana kita ngelatih diri kita sendiri tuh udah untuk siap kerja gitu. Kalau misalnya kita aja belum tahu kita gimana dunia kerja langsung, dunia industri langsung gimana kerja, kita ya berarti belum siap dong. Dan perusahaan juga belum tentu sudah pasti tidak menerima kita karena kita tidak mumpuni gitu. Ya pertama dari skill kita, masuk ke kampus yang emang kerjanya maksudnya tugas-tugasnya itu kayak langsung dunia kerja gitu loh. Oke. Jadi kayak relate kayak kampus kita nih, kita bikin podcast gini gitu kan, seru banget ya bisa bikin podcast gini karena ya kampus memfasilitasi gitu loh ada ibaratnya. fasilitas di kampus gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka ngomong terus bikin konten terus bikin podcast, salah satunya gini bisa kuliah gitu. Terus habis itu jadi kuliah sambil belajar juga dong, betul banget. Dan di kampus kan kita berteman sama banyak orang kan gitu. Kita nggak bisa bohong lah, orang dalam itu masih ada, bukan orang dalam ya masuk gitu. Kita butuh info-infonya itu dari jejaring lah, lebih ke jejaring. Kita karena masih penting juga kan. Penting banget, itu paling penting sih. Iya. Karena kalau misalnya kita belajar terus dibanding kita bersosialisasi, lebih penting bersosialisasi. Iya, tapi harus seimbang juga sih, Dar. Betul banget. Karena kalau misalnya kita nggak punya info-info dari teman-teman, terus kita nggak sharing ilmu ke dosen-dosen kita, juga penting kan. Penting banget gitu. Jadi kita penting banget itu bersosialisasi sama upgrade skill kita untuk siap kerja. Iya. Menurut aku sih yang dari omong itu bener-bener penting banget ya, walaupun memang kelihatannya kayak itu mah kayaknya orang udah pada tahu deh skill-skill tersebut, tapi sebenarnya basic skill itu yang sering dilupain tau, Dar. Iya betul banget. Jadi kayak sebenarnya hal-hal dasar yang sebenarnya di dunia terjadi itu terus disepelein gitu aja. Kayak menurut aku tuh jangan disepelein gitu. Dan paling penting ini sih San, karena gak semua orang bisa kuliah ya kan. Dan manfaatin waktu kalian untuk kuliah, atau kalian yang masih SMA manfaatin waktu kalian belajar bersosialisasi, ngupdate diri kalian sendiri, ngupgrade skill kalian gitu. Makanya kalau misalkan kalian tertarik untuk masuk ke tempat kuliah gitu, pastikan pilih universitas yang memang sudah namanya sudah cukup baik, terus juga sudah ada namanya, terus juga kalau bisa masuk kampus yang memang mengembangkan skill teman-teman yang ada. Misalkan teman-teman sebenarnya tuh punya skill di dalam diri teman-teman tapi nggak pernah dikeluarkan, nggak pernah dikembangkan, ya gimana mau muncul dong skillnya gitu dong. Nah menurut aku juga skill soft skill ya terutama ataupun hard skill itu sebenarnya bisa diasah, benar gak? Betul banget. Nah gimana teman-teman nih milihnya mau seperti apa? Karena kalau kita lihat ke belakang maksudnya job seeker tuh pada susah nyari kerja ya karena itu tadi nggak punya soft skill ataupun hard skill yang bisa dikembangkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka ngomong, suka
berkarya gitu kan ya San. Bersosialisasi. Iya, bersosialisasi juga. Kalian bisa lah masuk ke ilmu-ilmu sosial kayak Vkom gitu. Iya gitu. Kalau misalnya kalian suka ngitung, bisa juga kalian misalnya masuk ke ekonomi gitu. Iya betul. Atau kalian emang suka nih ngerawat orang, masuklah ke dokteran gitu. Iya gitu loh. Jadi kayak kalau menurut aku sih kalau di kampus kita ya memang jurusan-jurusan yang memang relatable sih Betul dengan banget. dunia industri sekarang. Kayak komunikasi kan sebuah jurusan yang bisa masuk kemana aja dong. betul pasti banget. Dan dibutuhin di zaman Iya, zaman betul sekarang, banget. dibutuhin banget karena apa-apa itu sekarang udah pakai komunikasi. Udah maksudnya udah digital, dan komunikasi kan bergerak di digital juga kan banyaknya gitu. Nah, jadi sebelum kita tutup podcast di episode kali ini, sebenarnya di belakang kita ada yang nanya tau Dar. Kira-kira kita sebenarnya ada episode yang namanya Setan Sesi Tanya. Nah, kira-kira yang di belakang nih mau nanya apa sih Dar gitu. Boleh deh yang di belakang nanya, silakan. Kak, aku mau nanya dong Kak. Oke, boleh. Misalkan kalau ada mahasiswa nih, dia nih mau upgrade skillnya kan, cuman mahasiswa ini masih takut dan nggak tahu nih mulai dari mana untuk upgrade skillnya gitu. Oke. Mungkin bisa bantu dong Kak jawab. Oke, pertanyaan bagus dari kakak di belakang nih. Oke, boleh nih dijawab deh Dar. Kalau menurut kamu kayak gimana? Kalau menurut aku sih basa-basi banget namanya keluar dari zona nyaman. Oke. Karena kalau sekali kalian udah keluar dari zona nyaman tuh ya, bakal seneng. Oh, gue ngerasa puas nih, ternyata gue bisa melebihi kapasitas diri gue. Ternyata gue bisa ternyata yang gue pikirin itu susah, ternyata bisa ya gue lalui. Oke. Ini keluar dari zona nyaman kalian aja gitu. Kalau menurut aku itu salah satu hal yang sebenarnya kita masih pikir-pikir tuh, kalau misalnya kayak mau nyoba ini takut, mau nyoba ini ragu. Nah, kalian akhirnya nggak akan keluar dari zona nyaman kalian sendiri gitu. Jadi intinya menurut aku ya kalian harus keluar dari zona nyaman yang pertama, terus kedua harus pede dulu deh teman-teman untuk melakukan sesuatu gitu. Mungkin yang teman-teman kiranya aneh ataupun kayak kayaknya kurang jago deh aku gitu, tapi itu kan di pikiran teman-teman aja gitu. Belum tentu hal tersebut juga yang dipikirin orang lain gitu. Benar nggak sih Dar? Betul banget. Nah, menurut Dariska nih hal apa lagi sih yang harus kayaknya kakak-kakak ini lakukan gitu, atau ada teman-teman juga yang di rumah yang relate gitu? Ya, pertama kalian bisa lakuin hal yang kalian suka dulu juga gitu. Oke. Kalian bisa lakuin hal yang kalian suka, hal yang kalian nyaman, berada di situ. Kalau misalnya kalian suka sama apa yang kalian lakuin, itu tuh apa-apa bakal mudah banget. Oke. Jadi kalau dari Ska itu kita harus ngelakuin apa yang kita suka dulu. Oke. Itu salah satu hal yang menurut aku penting juga sih gitu. Kalau misalnya kayak aku nih suka nulis gitu, tapi kalau misalnya masuk Vkom kayaknya ngomong doang gitu ya. Kan tadinya mikirnya gitu kan. Ternyata enggak juga San. Karena di ilmu komunikasi tuh enggak cuma ngomong doang kan. Kita belajar apa aja, fotografi, kita belajar nulis teks iklan, terus kita belajar jurnalistik ada juga, desain juga ada gitu. Dan di kampus kita nih ya ngedukung minat dan kesukaan mahasiswa-mahasiswanya banget. Kayak kalau misalnya di sekolah kan ada eskul gitu kan, kalau di kampus juga bisa ngedukung aktivitas kalian. Misalnya kalian suka nulis ada pers, kalau misalnya kalian suka nyanyi-nyanyi ada band kampus ya kan. Misalnya kalian suka foto-foto ada fotografi, ada juga yang keliling-keliling naik gunung, ada agra, itu banyak lah kalian bisa explore di pecinta alam, gitu. Pecinta alam. Jadi namanya Vkom itu nggak cuma ngomong doang kan. Setuju gak kan? Setuju. Nah, tapi kalau di kampus kita tuh menurut Daiska udah sesuai dengan perkembangan zaman gak sih? Udah banget San. Oh, udah banget. Dan di Vkom juga nih San, khususnya Vkom ya kan, ruangannya tuh udah ngedukung banget kan. Tahu kan? Ini kayak ruangan podcastnya ini disediain ini, jadi bukan cuma basa-basi doang. Oke. Ada proper lah gitu. Ada live TV juga kan. Oh, iya sih. Ada live fotografi. Organisasi disiapin ruangannya masing-masing sendiri kan. Jadi tempat ngembangin bakat kalian itu didukung banget lah di kampus ini gitu. Oke. Mungkin ada nih yang tertarik ternyata kayak abis dari kita bahas terkait fasilitas terus juga jurusan-jurusan di Vkom, mungkin ada yang tertarik nanti mau masuk kampus kita, boleh banget kan Boleh Dar? banget lah. Iya. Bisa aja langsung kalian datang ke pmb.mustopo.ac.id. Ya, itulah pokoknya. Kalian bisa nanti aku taruh linknya di sini nih. Iya. Atau datang langsung ke Senayan. Oke. Di dekat Sensi. Siapa yang mau kampus dekat mall?
Siapa yang mau kampus dekat pusat olahraga? Asik. Oke deh, segitu ya teman-teman. Kita tutup podcast kita di episode kali ini. Semoga teman-teman bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Terus juga sekiranya teman-teman tertarik untuk gabung juga di kampus kami. Sekian dari podcast Bersandar. Berbincang Sania Dariska. Bye-bye.